Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Wafa dari kelas 12 IPA 4 akan melakukan percobaan LKPD 1.2 menggunakan aplikasi VLab yang akan membuktikan adanya hukum Ohm. Nah, jadi yang pertama, kita akan membuat rangkaian listrik seri dengan menggunakan baterai yang bertegangan 6 volt. Lalu kita akan menambahkan resistor sebagai hambatannya. Kita akan menggunakan dua resistor yang berukuran 10 ohm. Jadi total hambatannya itu ada 20 ohm. Lalu kita sambungkan. Nah, kita akan membuktikan nih kalau misalkan di rangkaian listrik yang kita punya ini memiliki tegangan yang sama dengan tegangan baterai yang kita pasang dengan menggunakan voltmeter ini. Di sini ada kutub positifnya kita taruh pada tempat yang sejajar dengan kutub positif baterai. Begitupun yang kutub negatif. Terbuktikan kalau misalnya si tegangan yang kita punya pada rangkaian ini tuh ada 6 volt, sama kayak tegangan baterai yang kita pasang ini. Lalu kita akan mengetahui berapa sih arusnya kita akan mengetahuinya dengan menambahkan ampermeter ini kita ukur menggunakan ampermeter ini, dan dapat diketahui bahwa arus yang ada pada rangkaian listrik yang kita buat ini adalah 0,3 ampere. Nah, apa sih yang terjadi pada rangkaian listrik yang kita buat ini? Kita akan view charge. Nah, di sini tuh ada muatan-muatan negatif atau muatan-muatan elektron yang bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Karena pada kutub negatif ini tuh memiliki kelebihan elektron, jadi dia akan bergerak menuju ke kutub positif yang memiliki kekurangan elektron. Lalu kita akan mencoba dengan menggunakan baterai yang berukuran 9 volt, yang bertegangan 9 volt. Nah, dengan tegangan 9 volt ini, ternyata arus listrik yang ada pada rangkaian ini tuh berbeda dengan rangkaian listrik tadi yang menggunakan baterai 6 volt. Ternyata arus listrik yang ada pada rangkaian ini tuh 0,45 ampere. Nah, ini tuh elektron-elektronnya itu masih bergerak, menandakan kalau misalkan arus listriknya itu sedang berjalan. Jadi kayak kalau misalkan tadi kan si muatan-muatan elektron ini tuh bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan untuk kuat arusnya sendiri itu dia bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Jadi akan terus berjalan seperti itu. Lalu kita akan membuat rangkaian listrik yang kedua. Masih sama seperti tadi, pertama kita akan menggunakan baterai yang bertegangan 6 volt terlebih dahulu. Yang membedakannya di sini kita akan menggunakan 3 buah resistor, masih sama ukurannya, yang masing-masing ada 10 ohm. Jadi resistor atau hambatan pada rangkaian ini tuh kita akan buat menjadi 30 ohm. Kita sambungkan. Nah, kita buktikan lagi ya kalau misalkan tegangannya ada 6 volt. Nah, ternyata benar tegangannya itu masih sama 6 volt. Walaupun kita punya hambatannya tuh ada 3 sekarang, jadi kayak jadi 30 ohm.
Coba kita cari tahu berapa sih arusnya, apakah sama seperti rangkaian pada awal. Nah, ternyata arusnya itu menjadi 0,2 ohm, berbeda dengan rangkaian listrik yang pertama kali kita buat. Dengan menambahkan si resistor ini atau hambatan ini, ternyata arusnya itu berkurang ya. Tadi kan 0,3 ampere, sedangkan sekarang itu dengan hambatan yang lebih banyak lagi, si arusnya itu menjadi 0,2 ampere. Lalu kita coba menggunakan baterai yang bertegangan 9 volt. Nah, sama juga yang 9 volt ini. Jadi arusnya berkurang ya dengan ditambahkannya si resistor atau hambatan ini. Kan kalau yang awal tuh si resistornya kita punya 2, sedangkan sekarang kita punya 3. Waktu resistornya ada 2 atau lebih sedikit itu, si arusnya itu lebih besar, yaitu 0,45 ampere. Sedangkan dengan hambatan yang kita tambahkan satu buah resistor ini atau menambahkan 10 ohm hambatan, si arusnya itu berkurang menjadi 0,3 ampere. Yang terjadi pada rangkaian ini tuh masih sama, pergerakan si muatan-muatan elektron. Nah, dari percobaan tadi itu, kita memperoleh data berapa sih tegangan dan kuat arus yang dihasilkan oleh masing-masing rangkaian listrik. Dari rangkaian listrik yang hambatannya 20 ohm dan dari rangkaian listrik yang hambatannya 30 ohm. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa semakin banyak hambatan yang ada pada sebuah rangkaian listrik, kuat arusnya akan semakin kecil. Dan juga dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian listrik seri itu, semakin besar tegangannya, semakin besar juga kuat arus yang mengalir. Nah, kita kan memperoleh data nih dari percobaan tadi, dimulai dari yang 20 yang tegangan, mulai dari rangkaian listrik yang berhambatan 20 ohm, bila tegangannya 0, kuat arusnya listrik juga pasti 0. Nah, terus bila tegangannya 3 volt akan menghasilkan kuat arus 0,15, 4,5 volt akan menghasilkan kuat arus 0,225, bila tegangannya 6 akan menghasilkan kuat arus 0,3, bila tegangannya 9 akan menghasilkan kuat arus 0,45, dan bila tegangannya 12 akan menghasilkan kuat arus 0,6. Nah, di sini tuh ada grafik hasil dari tabel ini. Pada grafik ini tuh kita juga dapat dapat mendapatkan sebuah gradien atau kemiringan dari si grafik ini tuh dengan dinotasikan Y sama dengan 20X, di mana si gradien ini tuh dapat kita cari dengan menggunakan cara delta Y per delta X. Kita buktikan dari data nih. Kalau misalnya si delta Y itu kan si tegangannya misal kita ambil yang 6 volt, dibagi si delta X, yaitu kuat arus, dibagi 0,3 volt. Hasilnya kan akan menjadi 20. Lalu untuk si rangkaian listrik yang berhambatan 30 ohm ini, nah, kita juga memperoleh data bila tegangannya 0, otomatis kuat arusnya juga 0. Bila tegangannya 3, nah, di sini kuat arusnya tuh 0,1, beda kan dengan si rangkaian listrik yang hambatannya 20 ohm, yaitu berarti kayak membuktikan kalau misalkan hambatannya lebih banyak itu kuat arusnya lebih sedikit. Nah, bila tegangannya 4,5 volt, kuat arusnya 0,15, tegangannya 6, kuat arusnya 0,2, tegangannya 9, kuat arusnya 0,3, dan tegangannya 12, kuat arusnya 0,4. Dapat diperoleh kemiringan atau gradien pada grafik ini juga yang menghasilkan gradiennya 30x. Lalu, kita juga, dari percobaan tadi, kita juga dapat membuktikan bahwa rumus Ohm itu benar. Rumus Ohm itu berbunyi seperti ini dan memiliki rumusan berbentuk piramid V, I, R. V itu melambangkan tegangan, I itu arus, R itu hambatan.
Nah, cara dari hukum Ohm atau rumus piramida ini tuh kita bisa mencari, kalau misal ingin mencari tegangan, kita bisa melakukan I kali R, arus dikali hambatan. Bila ingin mencari arus, kita bisa mencarinya dengan cara tegangan dibagi hambatan. Bila ingin mencari hambatan, kita bisa mencarinya dengan tegangan dibagi arus. Nah, kita coba masukkan nih ya, kalau misalkan kita cocokkan si rumus ohm ini dengan data yang kita punya. Misalkan dengan hambatan 20 ohm, kita ingin mencari arus listrik. Kita akan mencari kuat arus listrik dengan tegangan misalnya 3. Kan akan mencari kuat arus listrik itu berarti I kan. I sama dengan V per R atau tegangan per hambatan. Tegangannya 3, hambatannya 20 ohm. 3 per 20 itu akan menghasilkan 0,15 ohm. Jadi terbukti benar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.